Oke, jadi kita punya value creation, ya. Ini ibaratnya goal utamanya dari IT governance, ya. Value creation dari semua balance scorecard yang ada. Bagaimana cara benefit realisasi, mengoptimisasikan resiko, dan optimasi. Nah, untuk ini semua bisa dilakukan, berarti kita harus mulai memikirkan yang namanya ruang lingkup yang bisa dikerjain oleh IT itu apa aja sih, mana yang bisa dikerjain IT, mana yang harus dikerjakan oleh general affair atau sales dan lain-lain, biar nggak tumpang tindih job role dan lain-lain. Yang kedua adalah komponen-komponennya. Nah, kalau di COVID-5 namanya enabler, ya, di COVID-5. Di COVID 2019 dirubah namanya jadi komponen. Ya, jadi kita harus lihat komponen-komponen yang bisa bikin optimisasi, realisasi, optimisasi itu apa aja. Komponen itu kan kita ngomongin aset, gitu kan. Aset-aset kita yang bisa bikin cloud ini jalan apa aja. Orangnya harus bisa cloud gitu kan, sudah sertifikasi, mungkin harus ada departemen cloud sendiri, aplikasi yang mendukung cloud itu apa. Nah, komponen-komponennya kita harus list. Nah, nanti dari list ini kita mapping, gitu kan. Mapping ke yang namanya RACI model, tupoksinya, ya. Siapa menjalankan apa, gitu kan. Oh, kalau kita punya cloud service misalnya, ya, ini mendukung bisnis kita yang namanya agile, jadi di mana aja bisa connect misalnya. Nah, komponen cloud service ini apa misalnya? Komponennya tadi network-nya, ya, people-nya, itu kan, security-nya, policy-nya. Nah, network ini yang handle siapa? People-nya, HRD-nya melaksanakan apa? Security-nya terkait cloud apa aja? Nah, ini adalah role, activity, and relationship. Nah, salah satu kunci successful IT governance, ya, keberhasilan tata kelola IT adalah kita harus memisahkan yang namanya mana itu tata kelola, mana itu manajemen. Ya. Tata kelola itu ngomongin planning, ya, bagaimana visi misi gitu kan, program kerja selama 5 tahun ke depan. Nah, itu adalah governance. Implementasi ini semua ada di manajemen, bagaimana delivery-nya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana implementasinya. Nah, dari sini kita harus lihat, kita punya business needs, ya, kebutuhan bisnis, ya. Nah, ini enterprise goal-nya, enterprise goal. Governance, ya, bagaimana mereka bisa mengevaluasi tim IT-nya, mengevaluasi proses IT-nya, mengevaluasi aplikasinya, hardware-nya, ya, you name it, gitu kan. Mereka akan mengevaluasi. Ya. Hasil evaluasi ini akan menghasilkan yang namanya arahan, direktif. Ya. Nah, evaluasi sama direktif ini adalah ranahnya dari governance. Governance. Hasil arahan direktif ini akan masuk ke yang namanya planning. Oh, berarti ada arahan kita mau ISO 27001. Nah, ini kerjaannya governance. Nah, kerjaannya manajemen adalah bagaimana planningnya, gitu kan? Gimana cara arahan-arahan itu bisa terjadi, bisa terjalin, gitu kan? Bisa diimplementasi. Kalau planningnya udah oke, bagaimana kita build-nya, ya, bagaimana kita build. Jadi, oh, kalau untuk pakai ISO 27001, apakah kita harus sewa seseorang, sewa organisasi, gitu kan? Atau kita build something, gitu kan? Kita bisa acquire sendiri, kita bisa beli, gitu kan? Bisa procurement, atau kita build from the start. Kalau kita punya resource yang ada, monggo silakan build or acquire, gitu kan?
silahkan. Nah, kalau kita sudah bisa build, berarti sudah jadi bagaimana delivery-nya, ya. Berarti kita ngomongin SLA-nya, kita ngomongin insidennya, gitu kan. Nah, delivery ini pastikan kita harus yang namanya monitor. Sudah sesuai belum dengan ekspektasi, sudah sesuai belum dengan apa yang dijanjikan, gitu kan. Nah, ini adalah ranahnya manajemen. In fact, ngomongin plan, build, delivery, monitor, ini kita bisa belajar lebih detail service manajemen, IT service manajemen. Di mana ini? Di ITIL 4 yang terbaru. Nah, hasil monitoring ini akan dibawa, ya, dilaporkan ke governance ini, ya, untuk dimonitoring. Jadi ada monitor versi manajemen sama monitornya versi governance, gitu kan. Nah, monitoring dari governance ini agar apakah ini layak dilanjutkan atau enggak, gitu kan. Nah, jadi governance itu isinya sebenarnya evaluate, direct, monitor, EDM. Nah, planning itu bagaimana alignment dengan strategik atau alignment dengan direktif, planningnya gimana, dan bagaimana mengorganisasikan semua hal itu. Ya, ibaratnya yang nyusun puzzle itu ya inilah semuanya. Ya, yang butuhnya apa aja. Nah, jadi ada align gitu kan, ada planning, ada organize. Nah, build itu ngomongin bagaimana, ya tadi, apakah kita mau bikin sendiri, apakah kita mau acquire, ngambil dari orang, sewa, dan bagaimana implementasinya. BAI. Build, acquire, implement. Nah, kalau sudah implementasi kan berarti tinggal day-to-day operation gitu kan. Sehari-harinya gimana, delivery-nya gimana. Delivery, service, and support alias DSS. Nah, bagaimana monitoringnya? Ngomongin apa ini monitor? Ya, monitoring itu sendiri, ya, bagaimana mengevaluasinya, dan assessment. Hasil assessment ini akan buat monitoringnya si governance. Jadi namanya MEA. Nah, gitu. Jadi kita punya yang namanya di tata kelola IT itu EDF, ya. Proses-prosesnya nanti kita jabarkan. Apa aja sih yang jadi ranahnya governance? Nah, dari ranah IT service atau dari ranah manajemen kita punya APO, ya. Dari ranahnya APO kita masuk ke BAI, ke DSS, dan MEA. Nah, kita breakdown lagi nih, gitu kan. Di mana? Di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, governance ngomongnya EDM, ya, evaluate, direct, monitor. Apa aja ini? Ya, tadi ensure governance, ensure benefit delivery, ensure risk optimisasi. Ini objektif-objektifnya atau proses-proses governance itu harus ada, gitu kan. Ensure risk optimisasi, ensure stakeholder. Ya, proses berarti kita ngomongin activity. Ya, activity-activitiesnya apa aja. Ya, berarti kalau ada activities berarti ada masukan, ada proses-proses aktivitasnya apa, gitu kan, ada keluaran, ada output. Nah, ini yang didefinisikan di EDM 01, EDM 02, dan lain-lain ini semuanya, gitu kan. Nah, itu ranahnya governance. Ranahnya align, plan, organize, itu apa? Nah, ini contoh manajemen framework, manajemen strategi, sama manage security.
Nah, ini perbedaannya dari COVID-5 dengan COVID-2019. COVID-5 itu ngomongnya ensure. Ya, ensure gitu kan, ensure. Ensure itu meyakinkan. Kalau di COVID 2019 ngomongnya ensured, ya, dipastikan, alias wajib ada gitu. Nah, di COVID 2019 APO ada namanya APO 14, ya, manage data. Nah, data ini penting loh, siapa yang backup gitu kan, bagaimana arsipnya. Kapan kita belajar ini? In another lesson lah ya. Kebanyakan kalau kita ngomongin satu-satu nih semuanya. Nah, apalagi di BAI 01 ini dipecah dua, ya. Manage program itu BAI 01, manage project itu di BAI 11, ya. Manage project. Nah, emang bedanya apa? Manage program berarti manage jangka waktu 5 tahunan gitu kan, visi misi selama 5 tahun ke depan gimana, itu kan lebih ke arah tadi ya long term. Kalau project lebih ke arah short term, ya. Nah, itu adalah BAI 01 sama BAI 11. Kenapa digabung dulu? Ya karakteristiknya sama, temporer, ya. Tapi tadi ada yang jangka pendek, ya. Ini ngomonginnya lebih ke output, ya. Ada sesuatu yang dihasilkan, gitu kan, dokumen, audit, ya, sertifikasi, ya, macam-macam, gitu kan. Kalau program lebih ke arah outcome, ya. Outcome ini ngomonginnya experience, ya, value, gitu kan. Nah, di MEA juga ada penambahan lagi, ya, MEA 04, yaitu manage assurance. Nah, asuransi, ya, bagaimana supaya SLA-nya tetap terjaga, ya. Lebih, ya, sebenarnya bukan SLA, cuman anggaplah SLA. Jadi bagaimana service IT-nya, divisi IT-nya, kontrol IT-nya itu ada asuransi bahwa ini pasti terjadi, atau kalau ini nggak terjadi, apa langkah-langkah untuk assure, untuk meyakinkan bahwa ini pasti terjadi, atau failover-nya bagaimana. Nah, itu manage assurance. Nah, seperti yang kita tahu, kita tadi punya yang namanya enterprise goal, gitu kan. Kita mapping ke IT related goal, gitu kan. Nah, IT related goal ini kan ada komponen-komponen goalnya, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ini semua komponen-komponen goalnya, ya, proses-proses yang harus ada, gitu kan. Nah, komponen-komponen ini kita bikinkan RACI. Contoh misalnya bagaimana DSS 05 nih, Manage Security Service. Siapa bertanggung jawab terhadap apa? Nah, contoh ini, ya, DSS 05, RACICA, ya. R itu responsible. Dia yang bertanggung jawab atas day-to-day basis, yang operasionalnya, yang mengelola sehari-harinya dia. A berarti accountable. Ya, kalau mau ganti sesuatu, kayak kalau mau komplain gitu kan, saya pengen ganti versi, mau moving something gitu kan, mau ganti versi, mau ganti Windows jadi Linux dan lain-lain, nah ini accountable, yang bertanggung jawab penuh gitu kan. Responsible itu misalnya NOC misalnya gitu kan. Tapi kalau ada jaringannya, kita mau ganti IP atau mau change servernya, aplikasinya, ya ngomongnya ke sini gitu kan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak punya hak untuk mengganti gitu kan. Nah, akuntabel ini juga akan minta saran-saran ke siapa? Ke konsul. Saran-saran dari CEO, dari vendor, dan lain-lain. Nah, tugasnya adalah konsul. I adalah inform. Jadi misal kita punya email server gitu kan, yang bertanggung jawab sehari-hari adalah NOC, Network Operation Control, atau IT support gitu kan. Nah, IT support ini kan akan bertanggung jawab pada manajer IT-nya gitu kan. Nah,
pakai versi apa, teknologi apa untuk email. Nah, itu kita bisa mintain ke konsal. Kalau emailnya ada maintenance, silahkan blasting email ke semua orang yang membutuhkan email, inform. Ini stakeholder yang lain, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya DSS 05 ya manage security-nya. Kita lihat salah satu subprosesnya adalah manage physical access. Jadi ini harus dijabarkan lagi nih semuanya sama IT governance. Makanya disebut dengan control objective of IT supaya IT-nya nggak melenceng dari business goal. Nah, kita lihat di sini ya, yang responsibel untuk kontrol physical access adalah R di sini. Siapa ini R? Head of IT Operation. Nah, berarti NOC, Network Operation Control, atau Security Operation Center, gitu kan. Nah, ini kepalanya atau manajernya siapa nih, gitu kan. Siapa lagi yang bertanggung jawab atau untuk sehari-hari, yaitu Information Security Manager. Nah, itu adalah yang responsibel. Kalau ada apa-apa, ingin mengganti sesuatu, siapa? Ada yang A nih. Siapa ini A? Nah, CISO-nya gitu kan, Chief Information Security Officer. Saya mau ganti antivirusnya kah? Saya mau ganti radiusnya kah? Kaitannya dengan physical access-nya, mau aktif directory dan lain-lain, ngomongnya harus ke CISO karena dia yang punya granted access untuk merubah something. Tapi CISO ini biasanya berkonsultasi atau dapat apa ya kita bilang, iya gitu kan, hak akses anggukan gitu kan, bypass dari siapa? Nah, ini yang CC ini nih. Siapa itu? Dari Chief Risk Officer. Jadi mereka akan konsultasi dulu sama Chief Risk Officer kalau kita rubah dari Windows ke Linux apa masalahnya gitu kan. Dia juga akan dapat dari siapa aja nih. Ya dari orang-orang compliance, dari orang audit gitu kan. Kalau mau pakai ISO 27001 atau mau pakai PCI DSS, ya PCI DSS kalau di banking gitu kan. Nah, harus server yang kayak gimana, mendukung enkripsi tipe apa gitu kan. Nah, berarti ini bisa dimintain saran gitu kan. Sama tadi CEO-nya gitu. Siapa lagi? Dari yang namanya Head of Development. Nah, manage physical access kalau ada apa-apa tolong diinform ke yang namanya business process owner gitu kan. Siapa lagi? Head arsitek gitu kan yang merancang sistem IT-nya ya, dan juga service manager. Ya, nanti ada pergantian macam-macam gitu kan. Helpdesk nggak tahu apa-apa, repot gitu kan. Nah, sama tadi inform juga ke business continuity manager untuk ada pergantian berarti dia akan mencoba merancang satu dokumen, satu failover kalau ada apa-apa dengan email service-nya gitu kan, dengan radio servernya dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya apa sih ya? Kesimpulannya adalah tadi control objective of IT ya, itu berguna untuk supaya kita bisa mapping enterprise goal ya dengan BSC-nya ya. Kita punya enterprise goal apa aja. Nah, dari enterprise goal ini apa yang bisa IT provide untuk goal-goal ini terpenuhi ya. Nah, berarti kita ngomongin IT related goal. Nah, IT related goal ini harus didukung oleh komponen-komponen ya supaya IT-nya berhasil untuk berhasil ke enterprise. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen ini ada ratio model. Ya. Nah, apakah cuma seperti itu aja kontrol objektif of IT di COBIT 5 sampai atau yang sekarang yang namanya COBIT 2019? Enggak. Tidak seperti itu ya, ada namanya governance system, ada namanya governance framework. Kapan kita belajar ini ya? Besok-besok kalau saya ada waktu. Oke. Jadi kita tahu bahwa tata kelola itu penting ya. Perlu adanya mapping antara bisnis ke IT ke komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen ini siapa yang melaksanakan? Nah, itu nggak bisa sehari 2 hari. Ya, nggak bisa ala Roro Jonggrang candinya dalam sehari kelar. Oke, sampai situ dulu. Cap.